Bismillahirrahmanirrahim. Gambar ini pasti tidak asing bagi Anda yang sering mengikuti diskusi dan debat di akun Facebook saya, Saiful Anwar. Gambar ini saya buat untuk memudahkan teman-teman di dalam membedakan antara al-maktub yang ditulis dengan al-kitabah, tulisan. Bahwa al-maktub yang ditulis itu tidak ada di kertas, tidak ada di mushaf. Saya mencontohkan semangka. Jono melukis semangka di kertas. Yang dilukis adalah semangka. Tetapi semangka yang dilukis itu tidak ada di kertas. Yang ada di kertas adalah lukisan. Jadi yang dilukis tidak ada di kertas. Maka begitu pula ketika Joni menulis kalam Allah, yaitu Al-Quran, di kertas. Misal di sini menulis basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditulis oleh Joni adalah Al-Quran. Al-Quran yang ditulis oleh Joni tidak ada di kertas. Yang ada di kertas adalah tulisan Joni. Jika Anda tidak paham, silakan kembali ke semangka. Jono melukis semangka di kertas. Yang dilukis tidak ada di kertas. Jadi Joni menulis kalam Allah, Al-Quran, di kertas. Yang ditulis tidak ada di kertas. Yang ada di kertas adalah tulisan. Sebagian orang kemudian menertawakan contoh ini. Bahkan ada yang mengatakan Saiful sudah menyamakan kalam Allah dengan semangka. Mereka yang menertawakan bahkan menuduh saya telah menyamakan Al-Quran dengan semangka tidak tahu bahwa gambar ini saya buat dengan berpedoman kepada kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari. Hanya beda semangka saja. Sedangkan Imam Al-Bukhari mencontohkan banyak hal. Jin, manusia, bahkan Fir'aun. Jadi kata Imam Al-Bukhari, Fir'aun itu ditulis di mushaf. Tetapi Fir'aun tidak ada di mushaf. Begitu juga Al-Quran ditulis di mushaf. Tapi Al-Quran itu tidak ada di mushaf. Ini Imam Al-Bukhari yang mengatakan. Supaya lebih jelas, saya akan jelaskan. Di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, halaman 113. Ini kalau kita menggunakan software Maktabah Syamilah. Tapi kalau kita menggunakan kitab Khalqu Af'alil Ibad cetakan Darul Atlas tahun 2005, itu terdapat pada juz 2 halaman 300. Wa yuqalu liman za'ama. Saya akan bacakan. Wa yuqalu liman za'ama, dan dikatakan terhadap orang za'ama anni la aqulul Qur'anu maktubun fil mushafi walakin aqulu al-Qur'anu bi'ainihi fil mushafi. Dikatakan kepada orang yang berkata, sesungguhnya aku tidak berkata Al-Quran itu ditulis di dalam mushaf, tetapi aku berkata Al-Quran, diri Al-Quran itu berada di dalam mushaf. Perkataan anni la aqulul Qur'anu maktubun fil mushafi walakin aqulul Qur'anu bi'ainihi fil mushafi adalah perkataan orang-orang yang menyelisihi Imam Al-Bukhari, yang ingin dikritik oleh Imam Al-Bukhari melalui kitab Khalqu Af'alil Ibad. Perhatikan di sini nomor 4, hadan nas
yudihu anna mukhalifil Bukhari fi hadhil mas'alati minal lafdhiyatil muthbatati atau muthabbatati fahum yaz'umuna anna sifatal kalami halat fil mushafi wa faraqat dzatallahi ta'ala. Teks ini Al-Qur'anu bi'ainihi fil mushafi, Al-Quran, diri Al-Quran itu berada di dalam mushaf. Teks ini itu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyelisihi Imam Al-Bukhari di dalam masalah ini dari lafaz-lafaz yang menetap di mushaf, mereka menyangka bahwa sifat kalam itu bertempat di dalam mushaf. Jadi yang meyakini bahwa sifat kalam Allah itu bertempat di dalam mushaf adalah orang-orang yang menyelisihi Imam Al-Bukhari. Mereka menyangka sifat kalam Allah itu bertempat di dalam mushaf dan berpisah dari zat Allah. Bahkan wa minhum, dan di antara mereka orang-orang yang menyelisihi Imam Al-Bukhari, man yaz'umu anna sawtal masmu'a huwa sawtul qadimu. Di antara mereka ada yang menyangka atau berkata bahwasanya suara yang didengar adalah suara yang qadim. Artinya yang didengar adalah kalam Allah yang qadim. Nah, itu keyakinan orang-orang yang menyelisihi Imam Al-Bukhari. Kemudian ini catatan kakinya ya. Wa yu'akkidu hadza ma sayati min qaulil Bukhari fi ar-radd 'ala al-mukhalifi wa yuqalu lahu ayyul Qur'anu fil masahifi. Dan menguatkan pada hal ini yaitu keterangan yang akan datang dari perkataan Al-Bukhari di dalam menolak orang yang menyelisihi. Wa yuqalu lahu. Saya akan bukakan. Ini yang dimaksud. Wa yuqalu lahu ayyul Qur'anu fil masahifi. Ini perkataannya Imam Al-Bukhari. Coba dikatakan kepada orang itu, orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu berada di dalam mushaf. Coba katakan, ayyul Qur'anu fil masahifi, apakah Al-Quran itu dilihat di dalam mushaf? Fa in qala na'am, maka jika dia berkata ya, Al-Quran dilihat di dalam mushaf-mushaf, faqad za'ama anna min sifatillahi ma yura fid dunya, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya sebagian dari sifat-sifat Allah ada yang dapat dilihat di dunia. Jadi kalau ada orang yang ketika ditanya apakah Al-Quran dilihat di dalam mushaf-mushaf, jika dia mengatakan iya, maka berarti dia telah meyakini sebagian dari sifat-sifat Allah dapat dilihat di dunia. Karena Al-Quran sifat Allah. Kalau dia mengatakan Al-Quran dapat dilihat di dalam mushaf, berarti dia telah meyakini sebagian dari sifat-sifat Allah dapat dilihat di dunia. Wa hadza raddun liqaulillahi jalla dzikruh. Dan ini bertentangan dengan perkataan Allah jalla dzikruh, la tudrikuhul absaru. Penglihatan-penglihatan tidak dapat menjangkaunya fid dunya, di dunia. Wa huwa yudrikul absar, dan dia Allah dapat menjangkau pandangan-pandangan. Jadi menurut Imam Al-Bukhari, Al-Quran itu tidak terlihat di mushaf. Bahkan kalau ada orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu terlihat di mushaf, berarti dia bertentangan dengan ayat Al-Quran. Berarti dia telah meyakini sebagian sifat Allah itu dapat dilihat di dunia. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan, fa in qala, jika dia berkata yura kitabatul Quran, yang dilihat adalah tulisan Al-Quran, faqad raja'a ilal haqqi,
Maka jika dia berkata begitu, bukan Al-Quran yang terlihat, tetapi tulisan Al-Quran. Faqad raja'a ilal haqqi, maka sungguh dia telah kembali kepada kebenaran. Jadi cocok apa yang saya contohkan di sini, bahwa yang ditulis itu tidak ada di dalam mushaf. Yang ada di dalam mushaf adalah tulisan. Al-Quran tidak ada di dalam mushaf. Yang ada di dalam mushaf adalah tulisan. Saya akan perjelas lagi perkataan Imam Al-Bukhari yang tadi. Wa yuqalu liman za'ama anni la aqulul Qur'anu maktubun fil mushafi walakinnal Qur'ana bi'ainihi fil mushafi. Dikatakan kepada orang yang berkata, orang itu berkata begini, sesungguhnya aku tidak berkata Al-Quran itu ditulis di mushaf, tetapi Al-Quran, diri Al-Quran itu berada di dalam mushaf. Maka kata Imam Al-Bukhari, yalzamuka an taqula, semestinya kamu berkata begini, wahai orang yang mengatakan Al-Quran berada di dalam mushaf, semestinya kamu berkata begini, innaman dzakarallahu fil Qur'ani, sesungguhnya yang Allah sebut di dalam Al-Quran, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, wal malaikati, dan malaikat, wal madaini, dan kota-kota, wa makkata, dan kota Mekkah, wal madinati, dan Madinah, wa ghairihima, dan kota selain keduanya, wa iblisa, dan iblis, wa fir'auna, dan Fir'aun, wa hamana, dan Haman, wa junudihima, dan tentara-tentara keduanya, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka, ayantuhum bi'ayanihim fil mushafi, aku nyatakan diri-diri mereka itu berada di dalam mushaf. Semestinya kamu berkata begitu. Kenapa? Li'anna fir'auna maktubun fihi, karena sesungguhnya Fir'aun itu ditulis di dalam mushaf. Kama annal Qur'ana maktubun, sebagaimana sesungguhnya Al-Quran itu ditulis di dalam mushaf. Jadi kalau kamu meyakini bahwa diri Al-Quran berada di dalam mushaf karena ditulis di dalam mushaf, maka kamu juga harus meyakini bahwa diri Fir'aun berada di dalam mushaf karena Fir'aun ditulis di dalam mushaf. Jin, manusia, malaikat, dan lain-lain itu ditulis di dalam mushaf. Berarti kamu harus meyakini diri mereka masing-masing itu berada di dalam mushaf. Langit, bumi, berarti kamu harus meyakini diri bumi dan diri langit berada di dalam mushaf, karena langit dan bumi ditulis di dalam mushaf. Nah, ini bantahan Imam Al-Bukhari yang sangat masuk akal, tetapi tidak masuk akal kepada sebagian orang, sehingga mereka justru menertawakan contoh yang saya buat dengan berpedoman kepada kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Al-Bukhari.